Power atau kekuatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer ialah his atau kontraksi rahim, sedangkan sekunder ialah kekuatan ibu sendiri. Untuk menghasilkan persalinan yang normal, maka baik power primer dan sekunder sangatlah dibutuhkan. Sifat-sifat his yang pertama simetris, yaitu terjadi bukan hanya pada satu sisi melainkan menyeluruh. 2. Dominan pada fundus yang artinya kontraksi paling kuat terjadi pada fundus uteri atau bagian teratas rahim. 3. Relaksasi yang artinya setelah kontraksi diikuti relaksasi yang terjadi pada otot-otot rahim. 4. Involuntir atau terjadi di luar kehendak ibu. 5. Terkoordinasi. Perubahan-perubahan yang terjadi karena his. 1. Pada uterus atau serviks, otot rahim merubah dan menjadi pendek, teraba padat, dan tekanan air ketuban yang menyebabkan dilatasi serviks. 2. Pada ibu, rasa nyeri menyebabkan tekanan darah dan nadi meningkat. 3. Pada janin, ketika terjadi kontraksi, suplai oksigen ke janin akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan hipoksia. Hal ini menyebabkan persalinan normal pada kala 2 diberi batas waktu. Untuk ibu nulipara atau ibu yang baru pertama melahirkan mendapatkan batas waktu 2 jam. Sedangkan ibu multipara atau ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya memiliki batas waktu yaitu 1 jam. His berdasarkan waktu. His pembukaan atau kala 1. Sifatnya semakin kuat, semakin teratur dan nyeri. Di sini akan menimbulkan pembukaan pada serviks. His pengeluaran atau kala 2 yang terjadi pada kala 2 bersifat sangat kuat, teratur, simetris dan terkoordinasi. His ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan janin. His uri atau kala 3. Kekuatannya tidak sekuat his sebelumnya dan berfungsi untuk mengeluarkan ari-ari. His pengeringan atau kala 4. Rasa nyeri tidak lebih nyeri dari his sebelumnya dan menimbulkan pengecilan ukuran rahim. Passage atau jalan lahir terbagi menjadi 2, yaitu jalan lahir keras dan jalan lahir lunak. Jalan lahir keras yaitu tulang panggul ibu. Sementara itu, jalan lahir lunak terdiri dari serviks, vagina, dan otot-otot panggul. Tulang panggul terdiri atas tulang kokse, tulang sakrum, dan koksikis. Tulang panggul tersebut membuat rongga dan panggul yang disebut pintu panggul. Pintu panggul sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pintu atas panggul atau inlet, ruang tengah panggul atau midlet, pintu bawah panggul atau outlet, dan rongga panggul yang sebenarnya pelvis cavity yang berada di antara inlet dan outlet. Ligamen-ligamen penyangga uterus terdiri dari 5, yaitu 1. Ligamen kardinal, yaitu ligamen yang terpenting untuk mencegah uterus turun. 2. Ligamen uterosakral yang berfungsi untuk menahan uterus agar tidak terlalu banyak bergerak. 3. Ron ligamen yang menahan uterus dalam posisi antefleksi, yaitu menghadap ke atas. 4. Broad ligamen yang berfungsi menjaga uterus tetap di tengah. 5. Ligamen infundibulopelvicum yang berfungsi untuk menahan tuba falopi. Passenger dibagi menjadi 3, yaitu janin, plasenta, dan air ketuban. Janin merupakan faktor yang penting paling berpengaruh dari passenger karena ukuran, letak, dan presentasinya. Kepala janin yang akan melewati jalan lahir terdiri dari 3 bagian, tulang, sutura, dan fontanel. Tulang tengkorak dibagi terdiri dari os frontalis, os parietalis, os temporalis, dan os occipitalis. Bagian kedua adalah sutura atau garis yang memisahkan antar tulang, terdiri dari sutura metopik yang memisahkan antara kedua os frontalis.
sutura coronalis yang memisahkan os frontalis dan os parietalis. Lalu, sutura sagittalis yang memisahkan os parietal kanan dan kiri, serta sutura lamboidea yang memisahkan os parietalis dan os occipitalis. Lalu, yang harus diperhatikan dari janin lainnya adalah letak presentasinya. Letak janin adalah perbandingan sumbu janin dan sumbu ibu. Letak janin terdiri dari 3, yaitu membujur atau longitudinal, melintang atau transversal, dan miring atau oblik. Untuk presentasinya biasa digunakan untuk menyebut bagian terbawah janin seperti presentasi kepala atau bokong. Bila letak janin longitudinal, presentasi janin yang dibutuhkan untuk persalinan normal adalah presentasi belakang kepala yang ditandai dengan terabanya UUK atau ubun-ubun kecil. Dan untuk mengetahui dapat dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahuinya lewat jalur jalan lahir. Lalu, faktor kedua dari passenger adalah plasenta atau ari-ari. Plasenta berfungsi untuk menghubungkan nutrisi maupun oksigen dari ibu ke janin. Plasenta umumnya memiliki diameter kurang lebih 15-20 cm, ketebalan 2-3 cm, dan berat 500-600 gram. Plasenta terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian maternal yang menghadap ke ibu, bagian janin yang menghadap ke janin, dan tali pusat. Faktor terakhir di passenger adalah air ketuban. Air ketuban adalah cairan di dalam kantung kehamilan yang mengisi ruang kosong. Air ketuban berfungsi melindungi janin dari benturan dan mencegah tali pusat kering dan mengkerut. Air ketuban berjumlah 1000-1500 cc. Warnanya putih, keruh, dan berbau amis. 98% dari air ketuban adalah air, sedangkan 2% darinya adalah diisi oleh albumin, urea, keratin, sel-sel epitel, rambut lanuk, vernix, caseosa, dan garam-garam organik lainnya. Psikologis melibatkan psikologis ibu, emosi, dan persiapan intelektual. Pengalaman bayi sebelumnya, kebiasaan adat, dukungan dari orang-orang terdekat pada kehidupan ibu. Penolong yang dibutuhkan ialah yang memiliki skill dan pengetahuan yang cakap untuk melakukan pertolongan persalinan, seperti bidan, dokter, ataupun spesialis.